Today, 7th of April, year 2024, on the second day of our retreat in the Jetawana Monastery in Medan. So yesterday we are talking about how to meditate. The basics of Buddha's teaching: Sila, Samadhi, and Panya. That is all our Buddhists in our hearts. When we were start young, we need to know these are real Buddha's teaching. Yesterday I mentioned Sila, we already taken. Samadhi, concentration, how to build up. Then we can understand part by part, bit by bit. So that is Panya, meaning Vipassana. Vipassana is we can get insight knowledge. That is called wisdom. That wisdom is we need to learn about our life as real as they are. Hari ini tanggal 7 April 2024 adalah hari kedua retreat kita di Jetawana Monastery Medan. Semalam saya berbicara tentang bagaimana tata cara untuk kita berlatih meditasi. Seperti yang kita ketahui, dasar dari ajaran Buddha adalah Sila, Samadhi, dan Panya. Ketiga ini adalah intisari dari ajaran Buddha yang telah kita tanam, yang ditanam dalam hati semua pengikut ajaran Buddha. Bahkan dari sejak mereka masih muda, mereka juga jika mengetahui ajaran Buddha yang sesungguhnya adalah terdiri dari ketiga ini, yaitu Sila, Samadhi, dan Panya. Jadi kemarin saya telah membahas mengenai bagaimana kita menjalankan sila untuk mengembangkan samadhi atau konsentrasi, di mana samadhi atau konsentrasi ini akan menjadi jalan kita mengembangkan panya. Panya adalah vipassana. Vipassana artinya pengetahuan pandangan terang. Jadi pengetahuan ini adalah kebijaksanaan di mana kita mempelajari kehidupan kita yang sesungguhnya yang terjadi. So normally people practice Sila, Samadhi, Panya, Vipassana to understand as real as our life. So according to the Mahasatipatthana Sutta, normally we always understand many Sayadaw also preach about this Mahasatipatthana Sutta. Ekayano bhikkhave maggo sattana visuddhiya means to reach our final goal, to get this only this way, only one way. In many places in our Buddha's teaching, they are mention of this about four foundations of mindfulness. That is why, according to these four foundations of mindfulness, we now practicing. What benefits we can get in this sutta? Buddha gave great benefits that we need to know to encourage our yogi to understand clearly what we are doing. Jadi biasanya pada umumnya kita berlatih Sila, Samadhi, Panya, Vipassana itu untuk mempelajari kehidupan kita yang sesungguhnya. Sesuai dengan Mahasatipatthana Sutta,
Mahasatipatthana Sutta ini banyak dibahas oleh para sayadaw. Dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara di mana dari Mahasatipatthana Sutta ini kita bisa mencapai tujuan akhir kita. Kita mendengar banyak dari ajaran Buddha yang menyebutkan dari Mahasatipatthana Sutta ini 4 landasan perhatian penuh. Jadi di sini kita berlatih sesuai dengan 4 landasan perhatian penuh ini, di mana Sang Buddha menjelaskan bahwa banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari pelatihan ini. Manfaat apa saja? Jadi saya akan menjelaskan karena para yogi perlu mengetahui manfaat dari pelatihan 4 landasan perhatian penuh ini untuk memberikan semangat kepada para yogi untuk menyempurnakan pelatihan mereka. According to the sutta, go to the point to understand clearly 7 benefits. Other than that, many benefits also we have by this sutta to understand, because also for her to easy to translate about 7 benefits. Number 1, Saddhana Visuddhiya. Saddhana Visuddhiya means to get the purification of our life. That's number 1. Purification means is all our mind, mental, all the defilement, slowly. Later I will explain. Number 2, Soka. Soka means sorrow, to clear off. Soka. Pridewa, limitation, number 3, also can clear off in our mind. Dukkha. Dukkha means is physical suffering, also can overcome. Soka, Pridewanasa, Matikamaya. Dukkha. Domanasa. Domanasa means is in our mind. Physical suffering and mental suffering. Also, some people have very depression, all the thing is they very suffer in their mind, also can overcome. Number 6, Jnanasa Adhigamaya. Mega Phala. That is jnana, wisdom. We can reach the path and fruition. Number 7, Nibbanasa Sachikriyaya, can reach the Nibbana. Because all of our Buddhists, all the time we wish Idame Punya Nibbanasa Paccaya Hotu, right? If you would not go on this way, no way to reach to the Nibbana. Now, whatever nowadays all over the world, 1001 method meditation they have. So if you research on the internet, many methods, now very complicated. Please, what you are doing, you must know. What destination you want to go, you must clear. The way is not correct, you cannot reach to your destination. Now, many complicated so-called Buddhists. Really is our Buddhist target is to free from all suffering to reach to the Nibbana. That is our target. Sesuai dengan Mahasatipatthana Sutta, di sini perlu kita ketahui dengan jelas ada 7 manfaat yang bisa kita peroleh dari pelatihan 4 landasan perhatian penuh. Sebenarnya selain daripada ke-7 ini juga masih banyak manfaatnya, tetapi saya akan menjelaskan 7 manfaatnya. Yang pertama, Saddhana Visuddhiya, yang artinya pemurnian dari hidup kita. Maksudnya kita bisa terbebas dari
segala bentuk kekotoran batin. Kedua, manfaat yang diperoleh dari pelatihan sutta ini adalah kebebasan dari penderitaan. Yang ketiga, paridewa, juga bisa membebaskan kita dari penderitaan. Keempat, dukkha, bisa membebaskan kita dari penderitaan jasmani. Kelima, domanasa, membebaskan kita dari penderitaan batin dan jasmani. Keenam, nyanasa, perolehan kebijaksanaan. Magaphala, ketujuh, bisa mencapai nibbana. Pada zaman sekarang ini, begitu banyak cara-cara atau metode meditasi yang terdapat di dunia ini. Namun, menurut ajaran Buddha, hanya satu saja cara menuju ke nibbana dan tidak ada jalan yang lain, yaitu dengan melatih 4 landasan perhatian penuh sesuai dengan Mahasatipatthana Sutta. Jadi, sangat penting bagi para yogi untuk mengetahui apa tujuan yang hendak mereka capai, karena jika jalan yang Anda jalankan itu tidak benar, maka Anda tidak akan bisa mencapai tujuan akhir Anda. Seperti yang kita ketahui, tujuan akhir dari ajaran Buddhisme adalah kita terbebas dari penderitaan dan bisa mencapai nibbana. Really, we must have our destination clearly. The way also very clear in our instruction. Then we must have confidence. Very important, this saddha. If don't have the confidence to go, that means you cannot reach to that destination. That is most important part. This saddha means all the wholesome leads by this. If don't have confidence, become a lazy. Must have confidence, also need to be healthy, need to be sincerely, need to get our own experience. Don't think of others. How many hours others sitting with nothing to do. What I know, what I practice, what I understand. This saddha mean confident mean is we confident of the Buddha, Dhamma, Sangha, and the most important thing is we have to confident ourselves. That is important. If you don't have confidence yourself, what you see is you cannot trust one. We must have self-confidence, percaya diri. That is more important. The self-confidence is must strong enough. Only our effort coming out. Usaha. The usaha effort coming out, only we can see the reality of our life, how it is coming and going, how it is arise and pass away. Changing of life. Our life is non-stop changing. That part by part, bit by bit, the process is there. So our yogi, we must try our best in our own experience to get knowledge and wisdom. Jadi kita harus memiliki tujuan secara jelas, karena jalan untuk menuju tujuan tersebut telah diberikan dengan jelas dalam berbagai instruksi. Namun yang paling penting, kata saya Daud, dari semuanya kita harus memiliki percaya diri, yaitu saddha. Karena tanpa percaya diri, kita akan mustahil bagi kita untuk bisa mencapai tujuan akhir kita. Mengapa percaya diri atau saddha ini sangat penting? Tanpa saddha,
kita cenderung menjadi malas. Selain sadar atau percaya diri, kondisi pelatihan kita juga harus didukung oleh kondisi badan kita yang sehat. Kita harus tulus, kita harus berusaha melalui pengalaman kita sendiri untuk melakukan pelatihan. Jangan pernah berpikir orang lain sudah duduk berapa jam, sudah berlatih berapa jam. Itu tidak ada urusannya dengan pelatihan kita. Kita harus mengetahui dan memahami diri sendiri dan memahami dengan jelas apa yang kita latih. Jadi percaya diri atau sadar itu adalah maksudnya adalah percaya diri pada Buddha, Dhamma, Sangha, dan yang penting adalah percaya diri kepada diri sendiri. Karena jika Anda tidak memiliki kepercayaan pada diri sendiri, apapun yang akan Anda lihat di luar sana tidak akan ada yang bisa membuat Anda percaya. Jadi Anda harus punya kepercayaan pada diri sendiri. Percaya diri ini haruslah sangat kuat. Dengan percaya diri ini, maka otomatis usaha benar kita akan keluar dengan sendirinya. Dan melalui pelatihan nantinya kita akan melihat dengan jelas realitas dari kehidupan yang terus-menerus berubah, di mana kehidupan itu datang dan pergi, fenomena muncul dan lenyap. Jadi yogi kita di sini, kata saya Dao, harus berusaha sebaik mungkin untuk memperoleh pengalaman mereka sendiri, memperoleh pengalaman untuk mencapai kebijaksanaan. So, we already know in this how to watch and observe according to this Mahasatipatthana Sutta. They only got 4 objects, 4 foundations of mindfulness. There's a Mahasatipatthana Sutta. They say 4 foundations of mindfulness. Based on mindfulness in our life, Kaya Nupassana Satipatthana meaning is on our body. They have how many part is altogether? 14 category. All our body, in the sutta, 14 category. The body start from breathe in and breathe out, stomach, all the thing is asubha. All are on our body. 14 part of. Another one is Vedana-nupassana. Only one part, one category. Citta-nupassana. Vedana means our feeling. That's our life, our sensation. Citta-nupassana Satipatthana is also our mind, our consciousness, also one part. Kaya-nupassana is about 14 part. Vedana-nupassana is only one part. Citta-nupassana is one part. Dhamma-nupassana is 5 category, 5 parts. All the suttas are 21 pabba. 21 pabba means 21 category of very long, if you recite about more than 1 hour. That is why just what we take out, Kaya Nupassana means on our body. Vedana Nupassana is on our feeling. Citta Nupassana means on our mind. That is our life. Dhamma Nupassana means whatever we see, we hear, we smell, we taste, we touch, we think, all the defilement,
all the five aggregate, these are according to the sutta. If talking about according to sutta, our yogi may confuse. I go to the point of practical way how to practice, easier. Jadi kita di sini sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengamati dan mencermati sesuai dengan Mahasatipatthana Sutta, yaitu berdasarkan 4 landasan perhatian penuh. Berdasarkan Mahasatipatthana Sutta, dalam kehidupan kita ada 4 landasan perhatian penuh, yaitu yang pertama, Kaya Nupassana Satipatthana. Yang ini adalah berdasarkan badan jasmani kita, di mana di sutta ini dijelaskan ada 40 kategori bagian-bagian tubuh yang dikaitkan juga dengan asubha. Jadi ada 40 kategori bagian-bagian tubuh. Dalam kategori yang pertama Kaya Nupassana, yang kedua Vedana Nupassana. Yang ini hanya ada satu kategori berkaitan dengan perasaan atau sensasi. Yang ketiga Citta Nupassana. Citta Nupassana artinya batin atau kesadaran. Ini juga hanya ada satu kategori. Yang keempat Dhamma Nupassana. Ada terbagi dari 5. Kata Sayadaw, jika ini dijelaskan semuanya, bahkan kalau sutanya itu dilafalkan, itu bisa lebih dari 1 jam. Jadi Sayadaw hanya akan mengungkapkan intisarinya kepada kita semua. Dijelaskan sekali lagi, Kaya Nupassana itu adalah perhatian pada badan jasmani kita. Yang kedua, Vedana Nupassana, perhatian pada perasaan kita. Yang ketiga, Citta Nupassana, perhatian pada kesadaran atau batin kita yang berkaitan dengan hidup kita. Yang keempat, Dhamma Nupassana, yaitu apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap, dan kita sentuh, dan kita pikirkan. Jadi ini yang keempat ini berkaitan dengan kekotoran batin kita dan 5 pancakanda. Jadi di sini supaya para yogi tidak bingung, saya akan menjelaskan cara yang lebih praktikal untuk supaya bisa menjelaskan lebih jelas kepada para yogi. To understand, to get the knowledge of insight vipassana, basic is nama and rupa. Nama means our mind, mental part. Rupa means this body. Now Kaya Nupassana means what the Buddha mentioned. You observe this body. So what we can understand from this body? From this body and this mind, how they are function. Really this mind and body, we can get in our own experience. If you stay at the present, you observe as normal, as natural as they are. Don't put any your own suggestion. Let it be just sitting down. Tadi I already mentioned, right? We close all these kind of things. Just normal breathe in and breathe out. Just on the body. Then we can get wind element. Understand? Moving is wind element. After for a while, on the body, this is on the body, right? This 4 element is very clear one. Wind element, just moving. If you sit for a while, after that, you can feel hot. It is fire element, right? Very clear. Sometimes saliva coming out, sweat out, you can see, right? So also water element also. Sometimes very hot, very tense.
So these four elements are on our body very clear. That's the reality of our body. Really observation power higher already. These four elements are in our own experience very clearly you can understand. Our life, our body made by these four elements only. No other than that. Jadi untuk memperoleh pengetahuan wipasana atau pengetahuan pandangan terang, dasarnya adalah nama dan rupa. Seperti yang kita ketahui, nama itu batin, rupa adalah badan jasmani. Jadi dari Mahasatipatthana Sutta yang pertama, yaitu Kaya Nupasana, kita mengamati atau mencermati badan jasmani kita. Apa yang bisa kita cari dan mengerti dari badan jasmani kita sendiri. Dari sana kita akan mengetahui bagaimana badan jasmani dan batin kita bekerja secara bersama-sama. Kita akan memperoleh pengalaman jika kita mencermati atau mengamati sealami mungkin apa yang terjadi pada badan jasmani kita sendiri. Jadi biarkan segala sesuatu itu berjalan atau berlangsung apa adanya, jangan dibuat-buat. Bernafaslah dengan normal. Sewaktu kita bernafas, di situ terdapat unsur udara. Jadi dari Kaya Nupasana ini sebenarnya badan jasmani kita itu bisa terlihat dengan jelas adanya 4 unsur, yaitu unsur seperti yang barusan dijelaskan, ketika kita bernafas secara normal, di situ terdapat pergerakan pada badan jasmani kita. Itulah unsur udara. Setelah sejenak kita duduk sejenak, tidak berapa lama mungkin badan kita bisa terasa panas. Ini adalah elemen api. Atau mungkin ada sebagian orang yang mengalami keringat yang berlebih atau mungkin air liur yang keluar, ini adalah unsur air. Atau mungkin juga pada sebagian orang badannya merasa keras atau tegang, disitulah terdapat unsur tanah. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dari badan jasmani kita itu begitu jelas ada nampak 4 unsur. Jika kemampuan pengamatan kita itu semakin tinggi, konsentrasi kita semakin tinggi, maka pengalaman yang bisa kita cermati dari 4 unsur ini akan semakin mudah dimengerti. So, the condition how we can understand. So, yogi need to understand about this 4 element condition. This 4 element is just only condition. You see the characteristic of these 4 elements. In our yogi experience, also inside the theory also must be the same. Earth element. Earth element is hard. Very hard, like we can sense of you touching with your body and your cushion. Hard, not only hard, soft also. Earth element, Patavi. Condition is one part is hard, one part is soft. That's the condition of element is, earth element is hard and soft. Condition only, how hard and how soft. We can know in our body, the bone is very hard.
right? Our teeth is very hard. So the flesh is a bit soft. Whatever, when you go, how we feel it, that is all are earth element. Jadi para yogi harus memahami dengan benar karakteristik dari keempat elemen ini. Dijelaskan bahwa karakteristik dari keempat elemen ini jika para yogi berlatih dan mengalaminya sendiri dan juga dengan teori jika dibandingkan haruslah sama. Unsur yang pertama, unsur tanah. Karakteristik dari unsur tanah atau patawi adalah keras. Tetapi di sini karakteristiknya itu bukan hanya keras, tetapi termasuk juga lembut. Jadi pada badan kita itu terdapat tulang, gigi yang keras, ini juga adalah unsur tanah. Pada saat yang sama daging kita yang lembut itu juga adalah termasuk unsur tanah juga. Not only inside, vipassana object is outside also. We can see the ones are very hard, some are very soft. Our clock is very soft, right? All the hard and soft, the condition is earth element. Don't forget, let's say water element. Water element, abo. This water element is normally we feel it coming out. Flow, water is flowing, right? Water is flowing, coming out, all the things. Also collective, also water. Without water, they are not collective one. You see like a cement, you put water, all the dust, all the pieces there, they are collective, right? After that, they hard already. That is because of the water. Water condition is flowing and collective one. The condition, some sort of condition. Only in our life also, in outside also, we can see this. We need to understand about our physical element, right? Physical element is this four element, how they are conditioned. Our life is just a condition. Jadi objek vipassana itu bukan hanya yang berada di badan kita sendiri tetapi juga yang ada di luar. Jadi segala sesuatu di luar yang kita lihat ada yang keras atau yang lembut itu semua adalah unsur tanah. Sama halnya dengan unsur air. Unsur air itu karakteristiknya adalah mengalir keluar atau membentuk kesatuan. Contohnya seperti semen, jika kita tuangkan air ke semen itu, maka semen tersebut akan menjadi lengket atau menjadi satu kesatuan. Jadi bukan dalam kehidupan kita ini bisa kita lihat dari badan jasmani kita sendiri ataupun fenomena di luar sana, semua unsur-unsur tanah atau unsur air ini. So more clear on there, if you see like a powder, the earth powder. So you make the water, you can make the like the human, whatever, all the thing is now like Buddha image with the powder they do, right? Without water they cannot make one. Our body also, all the tissue, all the cell, with the blood, with the stiff, that is all the water element collective. Only this form is coming out. We can know the condition, this collective and flowing. Flowing means is coming out is with urine, tear, or saliva, all the things are flowing out, right? That's a condition. Fire element also. Normally we are think of fire is hot only, right?
Not hot only, also cool, also fire element. Because of the condition, they say fire element is just a temperature. Temperature is so 0 degree temperature, very cold one, right? So it is that condition. Fire element also a condition also. Those are the same. That is why we need to understand all are condition. Condition is in Pali the sankhara. Jadi lebih jelasnya itu tadi saya sudah menjelaskan elemen air itu bisa karakteristiknya itu adalah menyatukan. Seperti sekarang banyak yang mereka membuat itu seperti semen atau seperti adonan-adonan gitu. Jika kita tuangkan air maka mereka akan membentuk satu kesatuan. Badan jasmani kita sendiri juga di dalamnya itu banyak sel-sel darah, itu semua adalah elemen air, di mana sifatnya itu bersifat kolektif atau membentuk satu kesatuan dan mengalir keluar. Contohnya seperti air liur kita, air urin kita, atau air mata kita yang keluar dari tubuh kita. Elemen yang selanjutnya adalah elemen api. Elemen api di sini biasanya orang berpikir bahwa api itu pastilah panas. Namun tidak demikian halnya, karena elemen api itu termasuk juga segala sesuatu yang bersifat dingin. Jadi itu hanya adalah masalah temperatur. Walaupun misalnya temperaturnya itu 0 derajat Celcius, itu juga adalah termasuk elemen api. Jadi semua ini hanyalah kondisi, dan kondisi itu kata Sayadaw disebut dengan sankhara. So now we understood earth element, water element, fire element, another one, wind element. Wind element blowing, we can see moving. The wind blow, moving, right? Now I can talk without air, without wind, I cannot talk one. Our hand moving, or our body moving means because of wind element. Some people they stroke already, this wind element cannot go their body, cannot move one, right? Have you ever seen a person who got paralyzed, stroke already, their body without moving already? Also wind element, also the condition, not only flowing, tense also wind element. The condition is we can understand. Where we can understand, sometimes you sitting very tough and tense. That is because of wind element. Outside we can see the wind element. In the mobile we put the air, right? That's a very tense. So that is the condition only. Wind is tense and breeze flow. Fire is hot and cold. The water is collective and flow, right? The earth element is hard and soft. All are conditioned. These conditions are always changing in our life. That is why what the Buddha mentioned, Sabbe Sankhara Anicca. Have you heard about this word? In our Buddha teaching, very common words, Anicca. Sabbe Sankhara means every condition. That is only, we say is only rupa side, only jasmani, only the physical side only. We say that is not the mental side also the same. But is now talking about under the kaya nupassana. Kaya means on our body. We contemplate on our body, then
we can realize about these four elements. To know anytime. Because of our mind restless and thinking here and there, difficult to realize as real as they are. That is why we need to cultivate the concentration, samadhi. Without concentration, to understand all these conditions, impossible. Because that is have to focus and continuously have to watch. Then only, it is like that. Not only for one point. The condition is the process. That process have to observe clearly in our own experience. Then only we realize, nothing. Just changing the condition. All the process of these four elements is our body. Made by these four elements condition, that is what we call our body. Reality is like that. That is why we must have concentration. It's not strong enough, difficult to realize about that as real, as natural as they are. Sekarang kita sudah membahas tentang unsur tanah, unsur api, unsur air, selanjutnya adalah unsur udara. Unsur udara itu sifatnya itu bergerak. Contohnya, jika tanpa unsur udara kita tidak mungkin bisa berbicara. Apa yang kita bicarakan tidak akan terdengar. Ketika kita menggerakkan tangan kita, itu juga bisa terjadi karena adanya unsur udara. Jadi unsur udara itu sifatnya bukan hanya bergerak saja, tetapi juga bisa sifatnya itu kaku. Jadi tadi saya jelaskan sekali lagi, ada 4 unsur. Yang pertama unsur udara, sifatnya itu adalah keras dan lembut. Yang kedua unsur air, sifatnya itu mengalir dan membentuk kesatuan. Yang ketiga unsur api, sifatnya itu bukan hanya panas tetapi juga dingin. Yang keempat unsur udara, sifatnya itu mengalir, bergerak, dan kaku. Jadi semua ini adalah yang disebutkan adalah kondisi-kondisi dari keempat unsur tersebut, di mana semuanya selalu berubah dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan Sabbe Sankhara Anicca. Saya bertanya, apakah kita pernah mendengar istilah ini? Ini adalah istilah yang sangat umum didengar di kehidupan kita sehari-hari, di mana artinya adalah bahwa segala kondisi itu tidak ada yang permanen. Dalam hal ini saya hanya berbicara dari segi badan jasmani kita. Walaupun sebenarnya batin kita juga terus-menerus berubah, tetapi sekarang kita membahas hanya keempat unsur pada badan jasmani kita. Jadi kita harus memahami atau merenungkan badan jasmani kita dengan benar untuk benar-benar bisa mengerti keempat elemen ini. Sepanjang hidup kita selama ini, batin kita selalu sangat gelisah dan sering berpikir tentang ini dan itu, sehingga sangat susah untuk mengerti keempat unsur ini. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk mengembangkan konsentrasi kita sehingga kita bisa melihat keempat elemen ini dengan jelas, dengan apa adanya. So this on our body, we get the sensitivity, body sensitivity. This body sensitivity, when we sitting time, we can feel it. That is why we can know. What we feel is our feeling. Feeling means Vedana. Vedana means sometimes be good, sometimes be not good,
that is sometimes neutral. Pleasure, unpleasure, it is neutral. Then we can understand. That is our life. If without feeling, difficult to know. Our mind and this feeling is together. This mental part, what we call nama. Just now, the physical condition that is called rupa. That's nama and rupa, mind and feeling and body. This how they are function. Life is this mind not function together with this body. Our life is no more already, right? Already died. So this mind not together with this body, finished. Now we are still not yet die. So we have chance to study. That is very important to get this knowledge, our mind and body, how they are functioning. That knowledge, step by step, if you clear in your own experience, that is, you can get the purifications of life. All the condition is come and go. You can understand this body and mind only function. You cannot find where I am, where my atta, where the jiva, nothing already. All our defilement is this kokotoran batin, all make us dirty, cannot get the purification based on I and ego. If you understand in your own experience, there is no I, no soul, no inner code. That is Buddhism. Essence of the Buddhism is anatta vara. Anatta vara means na atta vara. Na atta means no soul, no I, no inner code. Without vipassana knowledge, we no way to understand about this. After you get in your own experience, then you're confident of this idea. That idea leads to the Nibbana. Can clear off our defilement. That is how we have to go to our final destination. Sekarang kita akan berbicara tentang sensitivitas dari badan jasmani kita, di mana ketika kita duduk kita akan memiliki sejumlah perasaan yang kita ketahui. Perasaan itu adalah wedana. Perasaan itu terkadang bisa baik, buruk atau netral. Nyaman, tidak nyaman atau netral. Jadi wedana ini adalah termasuk bagian dari batin. Yang barusan kita jelaskan dari 4 unsur elemen itu adalah dari segi badan jasmani. Sedangkan kalau perasaan atau wedana itu adalah bagian dari batin atau nama. Jadi di sini kita mempelajari bagaimana nama dan rupa itu bekerja secara bersama-sama, yaitu batin dan jasmani kita bekerja secara bersama-sama. Karena jika batin dan jasmani tidak berjalan seiringan, maka berarti kita sudah meninggal, tidak ada lagi kehidupan. Sekarang ini kita masih belum meninggal, oleh karena itu kita berusaha untuk mempelajari betapa pentingnya untuk mengetahui atau memperoleh pengetahuan bagaimana badan jasmani dan batin kita ini berfungsi secara bersama-sama.
Perlahan-lahan ketika kita sudah memperoleh pengetahuan tentang bagaimana badan jasmani dan batin itu bekerja, disitulah kita akan memperoleh pencerahan atau pemurnian atas kehidupan kita. Di situ, pada saat kita sudah mengerti, kita akan mengetahui bahwa tidak dapat kita temui apa yang namanya aku, atau jiwa. Jadi selama ini kekotoran batin di dalam diri kita itu sudah membuat kita selalu menganggap bahwa kehidupan kita itu semua adalah berdasarkan atas aku dan ego kita sendiri. Ketika Anda sudah memperoleh pengalaman yang sesungguhnya dari pelatihan ini, maka Anda akan mengerti bahwa tidak ada yang namanya aku, jiwa, atau inti. Anatta, yang disebut dengan anatta. Tanpa pengetahuan vipassana atau pengetahuan pandangan terang ini, tidak ada jalan lain apapun yang bisa membuat kita mengerti tentang pengetahuan ini bahwa tidak ada yang namanya jiwa atau aku. Setelah Anda memperoleh pengalaman Anda sendiri, kepercayaan diri Anda akan timbul sendirinya akan pengalaman ini, di mana pengalaman atau pengetahuan yang sesungguhnya ini akan membawa Anda menuju di Nibbana, di mana kekotoran batin Anda semuanya akan terhapus dengan seutuhnya. Inilah sesungguhnya tujuan akhir kita yang hendak kita capai. So Buddha Dhamma, we say sila, samadhi, panya. That type of understanding. Without samadhi, you cannot reach the panya. By thinking, no way to understand. By analyzing, no way to understand. That is only you can get the concentration on your life. You can get your own experience. Then you realize yourself. Thinking for a while only we can understand. We cannot get one. That is why without concentration, we cannot reach to the real wisdom. Knowledge and wisdom is different. Knowledge, whatever we can learn from the book, from the hearing, from reading, from discussing, we can get the knowledge. But that knowledge cannot clear off your defilement, cannot be called wisdom. Wisdom can clear off your defilement. Defilement make our mind dirty. Want to get the purification, slowly have to release off real understanding only, called panya. That panya, that wisdom, only reduce off our defilement, get the purification, can lead to the Nibbana, path fruition. That is what the Vipassana, our final goal. Jadi telah dijelaskan sila, samadhi, panya. Tanpa samadhi tidak akan ada cara untuk menuju panya. Jika kita hanya berpikir, hanya dengan menganalisa, tidak ada cara apapun untuk menuju ke panya. Jadi cara satu-satunya adalah Anda harus melatih samadhi dulu. Tanpa konsentrasi atau samadhi, kita tidak akan bisa memperoleh kebijaksanaan. Saya dah menjelaskan bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan itu berbeda. Pengetahuan itu bisa Anda peroleh dari buku, dari mendengar, pengetahuan mendengar atau berdiskusi, atau teori, tetapi harus diingat bahwa pengetahuan yang diperoleh itu tidak akan bisa mampu untuk
mengikis kekotoran batin kita. Jika dibandingkan antara pengetahuan dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan itu bisa mengikis kekotoran batin kita. Kekotoran batin itu selama ini telah membuat batin kita sangat kotor. Jadi hanya dengan kebijaksanaan maka kita bisa membuang segala kekotoran batin kita, mencapai pencerahan dan akhirnya bisa menuju ke nibbana. That's why try your best. Don't waste your time because we only have 7 days now. So use every moment of your time to research to get inside knowledge. Don't forget every moment, whatever we are doing, we must know. Continuously, if you know, your concentration will be built up, then your wisdom clearly appear in your own experience, then you can get some benefits from this short periods of time. So the time is up. I will stop here for tonight. Wish you all, may you all be able to manage your valuable time until reach to our final goal as soon as possible. Sadhu. Jadi Sayadaw berpesan kepada kita untuk para yogis untuk mencoba sebaik mungkin semampu kalian untuk berlatih. Jangan membuang waktu Anda karena Anda hanya memiliki 7 hari untuk pelatihan ini. Gunakanlah setiap waktu dengan benar dan dengan sebaik-baiknya untuk terus berlatih, untuk mencari dan mengetahui dan mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan pandangan terang. Jangan pernah melupakan setiap momen demi momen yang Anda lewati. Jadi kita harus mengetahui dengan jelas apapun yang Anda kerjakan dalam setiap harinya. Dari sini ketika kita terus menerus mencatat apa yang kita lakukan, konsentrasi nantinya akan terbentuk dan terakhir kita akan memperoleh banyak manfaat dari itu. Jadi Sayadaw berharap kita semua bisa berlatih dengan benar dan semoga kita semua mencapai segala tujuan yang baik yang kita cita-citakan dalam hidup kita.